Selamat siang, halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya Kak Doni dengan pembelajaran fisika dengan materi arus dan tegangan AC. Oke, sebelum mulai belajar ada baiknya kita berdoa dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Ya, materi kita ini adalah arus dan tegangan AC atau bolak-balik ya. Yang pertama kita lihat dulu apa itu definisinya. Nah, jadi AC itu adalah singkatan dari alternating current ya, yaitu arus bolak-balik yang didefinisikan sebagai arus dalam jumlah yang besar, dan arahnya selalu berubah-ubah ya. Jadi itulah definisi dari AC. Nah, kalau bisa digambarkan, kita ilustrasikan seperti ini. Gelombang tegangan dan arus itu bentuknya seperti gelombang sinusoidal ya, di mana disinilah letak V max-nya, disinilah V efektifnya, dan yang warna hitam ini juga disebut arusnya ya. Disinilah ini perjalanan arusnya, ini yang hitam ya. Nah, ini disebut Vmax karena dia puncak, ini juga puncak. Maka disinilah posisi dari tegangan puncak ke puncak atau disebut PVV ya adik-adik. Selanjutnya, karena ini adalah gambar dari arus, maka disinilah dia I max-nya. Oke, selanjutnya dari gambar tersebut diperolehlah persamaan umum tegangan, yaitu Vt itu sama dengan Vmax sin omega T. Ini untuk tegangan dan ini untuk arus ya, Imax sin omega T. Nah, karena omega itu juga bisa diuraikan menjadi 2Vf, maka rumusnya juga bisa menjadi Vmax sin 2Vft ya. Nah, ini di mana Vt itu adalah tegangan sesaat. Ini satuannya volt. Vmax itu adalah tegangan maksimal. Dan IT itu adalah besarnya arus sesaat. Sesaat berarti selama T itu berlangsung ya, selama waktu itu berlangsung. Satuannya ampere. Imax itu adalah arus maksimal. Ini satuannya juga ampere. Nah, selanjutnya ada tegangan sesaat, ada tegangan maksimal, ada juga tegangan efektif, di mana ini rumusnya adalah setengah akar 2 dari Vmax. Begitu juga I efektif adalah setengah akar 2 dari I max.
Jadi dari bentuk ini, dari bentuk persamaan umum ini, kita perolehlah bahwa angka yang di depan itu disebut Vmax juga ya, karena inilah persamaan umum dari arus dan tegangan. Oke, biar adik-adik lebih paham, coba kita lihat pembahasannya. Oke adik-adik, kita lihat di sini soal pengantar yang pertama, katanya persamaan tegangan dinyatakan dengan V sama dengan 120 akar 2 sin VT, di mana T dalam sekon dan V dalam volt. Hitunglah tegangan efektifnya. Jadi yang ditanya ini tegangan efektifnya ya. Nah, selanjutnya di sini yang kita dapat hanya persamaan umum dari tegangan, yaitu V 120 akar 2 sin VT. Nah, yang ditanya adalah V efektif ya, tegangan efektif. Nah, untuk rumus tegangan efektif tadi sudah kakak jelaskan. Rumusnya adalah setengah akar 2 V max. Nah, V max-nya berapa di soal? Karena bentuk umumnya 120 akar 2 sin VT, maka bisa kita ambil kesimpulan inilah sebagai V max ya. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan setengah akar 2 dikali 120 akar 2. Nah, ini bisa kakak matikan menjadi 60 ya. Jadi 60 ini 2 akar 2 kali akar 2 itu 2 ya. Jadi 60 kali 2 itu sama dengan 120 volt. Oke adik-adik, jadi jawabannya adalah B. Adik, selanjutnya kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu rangkaian AC. Nah, ini terdiri dari 3 rangkaian ya, atau 3 komponen. Yang pertama ini pada suatu hambatan. Jadi kalau bisa kakak gambarkan itu rangkaiannya seperti ini. Ini R-nya, ini sumber tegangannya AC, simbolnya seperti itu ya. Nah, yang kedua selanjutnya ada rangkaian kumparan ya. Nah, kalau rangkaian kumparan itu gambarnya seperti ini. Di sini disimbolkan dengan L ya. Jadi L itu adalah induktansi. Nah, dia juga memiliki nilai XL, di mana ini namanya reaktansi induktansi. Kalau induktansi tadi satuannya adalah H atau Henry, ini penulisnya Henry. Nah, kalau reaktansi induktansi ini satuannya ohm, ya. Nah, untuk mencari XL ini rumusnya omega dikali L. Selanjutnya ada rangkaian kapasitansi, di mana gambar rangkaiannya adalah ini terdiri dari kapasitor ya, C. Ini alatnya adalah kapasitor. Oke, dimana ini juga nilainya
ada C, yaitu nilai dari energi kapasitornya dengan satuan farad, dan juga ada nilai XC-nya, di mana ini namanya reaktansi kapasitansi, di mana satuannya adalah ohm. Nah, untuk mencari XC ini rumusnya 1/omega C. Oke, ada 3 rangkaian yang terdiri dari hambatan, kumparan, dan kapasitansi. Sehingga suatu rangkaian. Nah, selanjutnya dalam rangkaian AC itu, karena dia terdiri dari hambatan, kumparan, dan kapasitansi, sehingga suatu rangkaian listrik memiliki nilai impedansi. Apa itu impedansi? Impedansi adalah nilai hambatan pada suatu rangkaian listrik. Apa? Jadi apa itu hambatan? Hambatan adalah suatu bahan atau benda yang dapat menghambat jalannya arus listrik. Ya, jadi hambatan itu adalah bahan atau benda yang dapat menghambat jalannya arus listrik. Jadi bisa berupa resistor, bisa ya, kawat penghantar bisa, atau juga berbentuk kapasitor. Jadi dalam listrik ini ada 3 kata kuncinya, yaitu arus, tegangan, dan hambatan ya. Yang berperan untuk mengatur semuanya itu adalah hambatan listrik itu sendiri. Jadi dalam bentuk komponen itu namanya resistor ya, adik-adik. Nah, selanjutnya nilai impedansi suatu rangkaian listrik dirumuskan dengan impedansi itu dapat dirumuskan dengan Z, itu sama dengan akar dari F kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Nah, ini nilai impedansi jika rangkaiannya pada rangkaian LC ya. Nah, selanjutnya, karena tidak semua rangkaian terdiri dari RLC, maka untuk rangkaian yang lainnya bisa juga rumus impedansinya menjadi Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Nah, ini jika rangkaiannya adalah rangkaian R dan L. Selanjutnya, untuk nilai impedansi pada rangkaian FC, rumusnya adalah R kuadrat ditambah XC kuadrat ya. Ini pada rangkaian FC. Nah, selanjutnya satu lagi untuk rangkaian LC saja, nilai impedansinya menjadi XC dikurang XL. Ini selisihnya aja ya, atau boleh juga sebaliknya. Ini berlaku untuk rangkaian LC saja ya. Nah, ini dipakai jika nilai XC lebih besar dari XL. Selanjutnya ini dipakai jika nilai XL lebih besar dari XC ya. Jadi ada 4 rumus dari menghitung nilai impedansi suatu rangkaian. Nah, jadi adik-adik tinggal analisa saja rangkaiannya pada soal itu termasuk rangkaian apa dia.
RLCK, RLK, RCK, atau RC. Oke, selanjutnya dalam suatu rangkaian listrik juga memiliki namanya itu frekuensi resonansi. Nah, frekuensi resonansi ini terjadi jika nilai Xj itu sama dengan XL. Ya. Maka dapat diambil kesimpulan Z-nya sama dengan 0 atau nilai impedansinya sama dengan 0 ya. Jadi frekuensi resonansi itu terjadi jika nilai Xj sama dengan nilai XL. Maka bisa diambil kesimpulan nilai impedansinya atau hambatannya sama dengan 0. Nah, untuk rumus dari frekuensi resonansi ini dapat dirumuskan dengan Fn sama dengan F akar dari Xj dikurang Xj per XL ya, atau boleh juga 1/2V dikali akar 1/L dikali C ya, dimana tadi sudah kakak jelaskan ya, L itu adalah induktansi, satuannya Henry, C itu kapasitansi, satuannya farad. Kalau dia berbentuk X itu udah bentuk tahanan, yaitu reaktansi kapasitansi, dan ini reaktansi induktansi. Di sini kakak buat aja keterangannya FR ya, yaitu frekuensi resonansi dengan satuan Hertz. Oke adik-adik, biar adik-adik lebih paham, mari kita simak soal pengantarnya. Untuk soal pengantar nomor 2 di sini ada katanya sebuah lampu 120 volt 600 watt dirangkai seri dengan induktor 0,1 Henry, lalu dihubungkan ke sumber AC dengan frekuensi yang mulai 80 radian per sekon. Hitunglah impedansinya. Maka kita analisa dulu apa yang diketahui di soal. Kita buat diketahui ini V 120 volt, ini watt daya ya, induktor itu L 0,1 Henry, lalu frekuensi angularnya itu omega ya, 80 radian per sekon. Nah, yang ditanya adalah impedansinya Z. Oke, kalau kita perhatikan di sini yang ditanya impedansi, kita lihat di soal hanya ada R-nya pasti ada, hambatan ya, dan ini L. Berarti bisa kita simpulkan ini adalah rangkaian RL, sehingga rumus impedansi bisa kita tuliskan menjadi akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat karena merupakan rangkaian RL. Nah, selanjutnya R-nya ini belum ada, XL juga belum ada, jadi kita cari terlebih dahulu. Nah, dari rumus daya P sama dengan P kali I, maka I bisa kita ubah menjadi P per R. Nah, udah muncul nilai hambatannya ya. Jadi di sini belum ada hambatan, kita munculkan hambatan itu dari rumus daya, sehingga rumusnya kita ubah menjadi P kuadrat per R. Nah, selanjutnya kita tentukan dulu hambatannya. Maka P-nya itu 600. Ini 120 kuadrat dibagi R. Maka ini menjadi 600 R. Ini 14400. Maka R sama dengan 14400 di
mati, maka jawabannya 24 ya, 24 ohm. Oke, selanjutnya untuk mencari XL tadi sudah kakak jelaskan, XL itu omega dikali L, maka ini omeganya itu 80, L-nya 0,1, maka XL-nya adalah 8 ohm. Nah, sudah ada nilai hambatan, sudah ada nilai XL. Selanjutnya kita kembali ke rumus. Maka Z sama dengan akar dari L kuadrat ditambah XL kuadrat. Maka ini kakak buat menjadi 24 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka ini menjadi akar dari 576 ditambah 64. Maka Z sama dengan akar dari 640. Akar dari 640 itu adalah 25,3 ohm. Maka opsinya adalah A ya. Selanjutnya untuk soal penantaran ketiga, di sini katanya pada frekuensi 50 Hz reaktansi kapasitor 5000 ohm dan reaktansi induktor 1000 ohm. Jika kapasitor dan induktor dirangkai seri, maka akan terjadi resonansi pada frekuensi. Nah, jadi kita garis bawahi dulu apa yang diketahui pada soal ya. Nah, kalau adik-adik mau lihat gambarnya, itu gambarnya seperti ini ya. Ada induktor dan kapasitor dirangkai secara seri ya. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya diketahui frekuensinya itu 50 Hz. Reaktansi kapasitor sudah ada kata reaktansi, maka bisa langsung kita buat XC ya. Itu 4000 ohm dan XL itu 1000 ohm. Nah, yang ditanya berapa frekuensi resonansinya. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus frekuensi resonansi yang sudah kakak jelaskan tadi, bahwa Fn sama dengan F dikali akar dari XC dibagi XL. Nah, selanjutnya karena satuannya sudah sama, langsung kita masukkan ke soal. 50 dikali akar dari 4000 per 1000. Ini sama dengan 4 ya dek. 50 kali akar 4, berarti 50 dikali 2 sama dengan 100 Hz. Maka frekuensi resonansinya sebesar 100 Hz. Adik, sekianlah pembelajaran fisika kita hari ini dengan materi arus bolak-balik. Semoga pembelajaran dari kakak bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Jika masih ada adik-adik yang masih belum paham, silakan bertanya di grup yang sudah disediakan. Tetap semangat bersama Bimbel Master ini. Manjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.